saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, hari Jumat, 13 November 2020, pekan biasa ke-32. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Injil hari ini melanjutkan permenungan tentang kedatangan akhir zaman, dan Yesus lewat sabdanya menghadirkan bagaimana cara mempersiapkan diri bila kerajaan Allah itu datang. Pada waktu itu, hal datangnya kerajaan Allah ini menjadi diskusi yang hangat. Siapa yang menentukan waktu kedatangan akhir zaman? Allah sendiri. Siapa yang menentukan waktunya? Kairos tidak diukur menurut waktu zaman kita, Kronos. Saudara-saudari terkasih, bagi Allah satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Waktu Tuhan berjalan tanpa kelihatan dalam waktu kita, tetapi tidak tergantung dari kita dan dari waktu kita. Kita tidak dapat mengintervensi waktu, tetapi kita harus mempersiapkan saat di mana waktu Allah hadir dalam waktu kita. Boleh jadi hari ini, boleh jadi di sini atau di waktu lain, tidak kita ketahui dan hanya Allah lah yang tahu. Lalu apa yang menjadi kepastian? Yang menjadi kepastian adalah bukan pertama-tama mengetahui waktu dari akhir dunia, tetapi pada keyakinan hadirnya sabda Yesus dalam kehidupan nyata. Dunia akan berlalu, tapi sabda Allah tidak akan berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk boleh masuk dalam kerajaan Allah pada waktunya nanti. Maka jangan pernah takut untuk memperjuangkan apa yang baik demi hidup yang akan datang, sebab siapa yang menyelamatkan dirinya akan kehilangan, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya akan diselamatkannya. Hanya orang yang sanggup memberikan secara penuh kepada yang lain akan merasakan makna dari sebuah kehidupan. Sumber dari hidup ditemukan dalam pemberian hidup itu sendiri. Maka sangat penting untuk senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan saat datangnya kerajaan Allah itu. Sebagaimana dilukiskan dalam Injil hari ini, dua orang tidur di atas ranjang, dua orang sedang berada di ladang, dua orang wanita menghilang, dan masing-masing seorang dari dua ini diambil dan yang lain ditinggalkan. Kapan itu terjadi?
tidak diketahui. Hal ini mengingatkan akan pentingnya kesiapsediaan dan kewaspadaan untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Para murid bertanya, "Di mana ada Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumunan burung nasar." Tuhan ada, kerajaan Allah yang datang dalam Yesus bukan hanya warisan yang hanya untuk diterima, tapi juga suatu kebaikan yang harus diperjuangkan hari demi hari melalui suatu hidup dalam iman dan dituntun oleh kehendak Allah sampai kepada kepenuhan cinta kasih-Nya. Perintah kasih telah ditunjukkan oleh Allah sendiri lewat putranya Yesus Kristus yang rela menjadi manusia, wafat dan bangkit. Yesus telah menunjukkan kasih yang terbesar dengan wafat di kayu salib bagi manusia dan bagi dunia. Kasih ini menjadi contoh bagi para pengikutnya. Di mana ada kasih, di situ hadir Tuhan dan kerajaannya. Karena Allah adalah kasih dan Yesus adalah kasih terbesar dari Allah bagi manusia dan bagi dunia. Dunia zaman ini diwarnai dengan globalisasi, di mana yang jauh seolah-olah menjadi dekat dan sebaliknya yang dekat terasa jauh. Kemajuan teknologi ini tidak membuat manusia lebih bersaudara, bahkan sikap egois dan individualis semakin merajalela. Hal ini berdampak pada kurangnya relasi dan dialog. Semua ini telah memudarkan semangat untuk berbagi kasih dan persaudaraan. Sebagaimana Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti, semua bersaudara, mengingatkan akan bahaya ini, yakni hilangnya relasi dan dialog untuk membangun rumah bersama. Paus mengundang umat Katolik dan siapa saja yang berkehendak baik untuk mengembangkan relasi dan dialog demi kebaikan bersama. Relasi dan dialog yang didasarkan atas kasih adalah bukti bahwa kita beriman kepada Sang Pencipta, yakni Allah sendiri. Santo Agustinus mengatakan, ukuran dari kasih adalah mengasihi tanpa ukuran, dan benarlah bahwa kelak kita akan diadili atas dasar kasih. Mari kita senantiasa berbuat kasih agar dunia sebagai rumah bersama boleh hidup secara damai dan harmonis, dan kelak kita boleh mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.